Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dari ahli Yanmar atau ahli overhaul mesin diesel satu silinder Yanmar TF55 HDI. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Itu yang pertama itu ada pembongkaran. Untuk langkah awal dari pembongkaran ini yakninya itu membuang air pendingin. Untuk langkah kerjanya itu lepaskan tutup radiator, bukalah keran air yang terletak di bawah kepala silinder. Untuk langkah selanjutnya, eh, menutup saluran bahan bakar. Tutuplah keran dengan cara memutar tuas ke atas. Selanjutnya, sebelum langkah pembongkaran, buanglah oli terlebih dahulu. Buka baut penutup oli. Hati-hati jangan sampai saringan oli dan packing o-ringnya rusak. Perhatikan jangan sampai pegas dan o-ringnya hilang. Selanjutnya, lepaskan saringan udara bersama dengan saluran masuk atau intake pipe. Lepaskan knalpot atau exhaust muffler. Selanjutnya, lepaskan saluran bahan bakar bertekanan tinggi. Selanjutnya, setelah melepaskan selang minyak bertekanan tinggi, maka kita selanjutnya melepaskan injektor. Untuk langkah kerjanya itu lepaskan penahan injektor, buka pipa pembuang atau overflow pipe, lepaskan injektor, lepaskan packing isolator atau insulator, dan gantilah packing isolator dengan yang baru jika memasang kembali. Jagalah jangan sampai nozzle tersebut terbentur atau terkena kotoran. Simpanlah nozzle dengan kain halus. Selanjutnya, bukalah tutup kepala silinder. Setelah tutup kepala silinder dibuka, lepaskan penumpu dan tuas katup. Perhatikan jangan sampai tuas katup masuk dan buang tertukar. Untuk tuas katup buang di bagian belakang permukaannya rata. Selanjutnya, tarik keluar batang penekan katup tersebut. Perhatikan antara batang katup masuk dan buang. Langkah selanjutnya, kendorkan tuas peregang tali kipas. Ini berlaku hanya untuk mesin Yanmar tipe radiator saja. Jadi dikarenakan mesin kita kemarin tidak menggunakan radiator, berarti untuk dua langkah ini kita skip. Oke, selanjutnya itu melepaskan pompa bahan bakar. Yang pertama langkahnya itu lepaskan pipa saluran masuk bahan bakar. Kedua itu lepaskan pompa bahan bakar. Ini adalah pompa bahan bakar dari mesin Yanmar TF55 HDI. Bila melepaskan pompa ini, hati-hati agar batang pengatur atau reknya tidak pada pompa tidak tersangkut. Dikhawatirkan nanti jika tersangkut, dia akan patah karena kan eh, batang pengaturnya ini sangat sensitif. Periksalah jumlah pelat pengatur atau adjusting sim. Selanjutnya kita melepaskan rumah roda gigi. Dengan langkah kerja itu yang pertama buka baut saringan bahan bakar. Biarkanlah pipa saluran bahan bakar masuk atau buang tetap melekat pada saringan. Buka baut-baut rumah roda gigi. Periksalah apakah semua baut-baut bagian bawah sudah dilepaskan. Untuk selanjutnya itu buka tutup belakang silinder. Membuka poros peredam getar atau silinder rear cover atau juga balancer shaft. Dengan langkah kerja itu lepaskan roda gigi antara atau ideal gear. Hanya buka penahan atau retainer bantalan poros peredam getar. Selanjutnya tariklah keluar peredam getar. Perhatikan pada saat membuka poros peredam getar harus diperhatikan betul-betul tanda titik yang ada, yaitu ada titik satu pada sebelah atas dan titik dua pada sebelah bawah. Untuk melepaskan poros peredam, sebaiknya menggunakan palu plastik agar nanti poros peredam gitarnya tidak lecet. Langkah selanjutnya melepaskan torak atau piston dan batang pengenggara atau connecting rod. Langkah kerjanya atur agar torak pada posisi titik mati bawah atau TMB. Kemudian lepaskan bautnya dan lepaskan bagian bawah batang penggeraknya. Selanjutnya dorong torak sampai mencapai titik mati atas atau TMA. Selanjutnya dorong batang penggerak dan tarik keluar torak serta metal jalannya. Pakailah tangkai palu atau kayu.
Untuk langkah selanjutnya, kita melepaskan roda gaya atau flywheel. Dengan langkah kerja itu membuka mur terlebih dahulu, mur pengikat roda gaya menggunakan kunci mur khusus. Kemudian tarik keluar roda gaya memakai tracker. Nah, di sini nanti dipasangkan tracker, lalu tracker tersebutlah yang menarik keluar roda gaya atau flywheel. Untuk langkah kerjanya, pasang baut penarik pada tempatnya. Jadi bautnya dipasang di setiap dudukan baut ini nanti. Jangan sesekali membenturkan ujung poros engkol. Jangan berdiri menghadap di depan roda gaya. Jadi jangan berdiri nanti di depan roda gaya ini. Selanjutnya lepaskan tali kipas. Untuk langkah selanjutnya buka tuas peregang tali kipas dan lepaskan spi atau kunci dari poros engkol. Nanti di sini nanti ada spi kecil. Nanti spi inilah menahan eh, yang menahan dari roda gaya ini. Oke, selanjutnya itu melepaskan poros engkol. Untuk langkah kerjanya, lepaskan baut pengikat bantalan utama terlebih dahulu. Selanjutnya, lepaskan governor atau alat pengatur kecepatan. Perhatian, jagalah roda gigi supaya tidak berputar dengan tangkai martir atau sejenisnya. Selanjutnya, buka roda gigi peredam getar dan lepaskan poros engkol ke arah letak roda gigi. Selanjutnya, kita membuka poros hubungan atau camshaft. Lepaskan baut penjamin bantalan poros hubungan. Nanti di sini ada bautnya beberapa. Lepaskan poros hubungan ke arah letak pompa bahan bakar. Pakailah palu plastik agar nantinya tidak lecet. Pada saat mengeluarkan poros hubungan, perhatikan kedudukan exhaust camnya. Selanjutnya, lepaskan tepet. Terakhir, lepaskan mengeluarkan tabung silinder. Untuk mengeluarkan tabung silinder ini, kita menggunakan tracker khusus pelepas dari tabung silinder. Gunakan tracker atau puller. Jadi ini adalah contoh atau gambaran dari tracker khusus untuk membuka tabung silinder. Selanjutnya itu ada pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan kepala silinder atau silinder head. Pemeriksaan permukaan bakar kepala silinder atau combustion surface. Lepaskan injektor, lepaskan katup masuk dan katup buang. Bersihkan dan periksalah kerusakan yang terjadi pada permukaan ruang bakar akibat pembakaran atau keretakan-keretakan yang mungkin terjadi. Gunakanlah zat pewarna atau color check untuk mempermudah mengetahui keretakan tersebut karena tidak terlihat oleh mata kita. Jadi di sini ada untuk mesin kita untuk model TF55 hingga TF155. Untuk standar dari permukaan bakar kepala silinder ini adalah 0,03 dan batas limit yang dibolehkan itu 0,05. Untuk hasil pengukuran kita yang telah kita lakukan, kita mendapatkan hasil di 0,03, yang dimana artinya masih sesuai dengan standar. Selanjutnya, itu adalah memeriksa celah katup. Periksalah celah katup antara katup dan permukaan kepala silinder atau kedalaman katup. Untuk katup-katup yang telah digerakkan dalam jangka waktu yang lama dan telah beberapa kali diskur atau dilapping, akhirnya letaknya tenggelam sehingga kemampuan pembakaran akan menurun. Hal itu disebabkan karena celah antara katup dan permukaan silinder sudah melebihi batas yang diinginkan. Ukur celah antara katup masuk dan permukaan kepala silinder, serta ganti katup atau kepala silinder. Untuk ini adalah tabel dari standar dan limit dari masing-masing katup. Kita menggunakan mesin TF55. Jadi di sini standar dari katup masuknya itu 0,35 dan limitnya di 0,6. Dan untuk katup buangnya standarnya di 0,75 dan limitnya di 1 mm. Dan dari hasil pengukuran kita kemarin, kita mendapatkan hasil di katup buang 0,35 mm, yang artinya di mana katup buang ini masih sama nilainya dengan standar publikasi. Jadi dapat disimpulkan untuk katup masuk ini sudah pas celahnya, dan di katup buang kita mendapatkan nilai 0,76 mm, yang dimana ini ada sedikit perbedaan sekitar 0,1 mm dari standar publikasinya. Kesimpulan dari pemeriksaan ini, katup buang sedikit melewati standar, hanya sedikit 0,01 0,01 0,1 0,01. Selanjutnya ada mekanisme katup.
Pemeriksaan katup masuk atau buang. Periksalah kepala dan batang katup, masuk atau buang. Ganti jika sudah aus, terbakar atau bengkok. Kedua, ganti katup bila ketebalan dalam katup tidak sesuai standar, diameter lubang katup intake dan egg house. Jadi untuk ini adalah tabel dari standar dan limit mekanisme katup TF55 kita. Jadi untuk mesin Yanmar TF55 memiliki standar di 6.945 hingga 6.960 dan limitnya di 6.850 atau 6,85. Jadi setelah dilakukan pengukuran kemarin kita mendapatkan hasil di 6.960 yang dimana itu masih sesuai dengan standar publikasi dan di mana dapat disimpulkan untuk mekanisme katup ini masih dalam keadaan normal. Jadi sekianlah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.